dengar. Ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pelayanan firman di pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman di pagi yang indah ini, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bersekutu secara daring. Sebentar kami akan mendengarkan berita firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Kau rencanakan untuk kami lakukan melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus. Hamba mampu menyampaikan sesuai dengan rencana kehendak Engkau. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Keluaran 13 ayat 21 dan 22 saya akan membacakannya untuk jemaat sekalian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu, bapak, saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini adalah melangkah bersama Tuhan. Hari ini adalah hari pertama di tahun 2021. Dan saya akan menyapa jemaat sekalian. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar di tahun yang baru ini, di hari pertama? Dan saya yakin percaya bahwa tahun 2021 ini adalah tahun penuh rahmat Tuhan. Amin. Seperti tahun 2020 yang sudah kita lewati, tatkala kita memasukinya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi toh kita dapat melewati di tahun 2020. Walaupun dengan cucuran air mata, walaupun dengan perjuangan yang tidak ringan, ada suka, ada duka, dan sebagainya menjadi satu dalam menjalani tahun 2020 tersebut. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Sama seperti teks firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini untuk bangsa Israel, di mana temanya di situ Allah menuntun umatnya. Ada janji Allah untuk Musa dan untuk bangsa Israel. Dikatakan di situ bahwa akan menjaga, akan menyertai, akan melindungi, akan memelihara melalui tiang awan dan tiang api sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian. Walaupun perjuangan mereka juga tidak mudah, tetapi akhirnya mereka masuk tanah perjanjian. Ibu, bapak, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tidak berbeda jauh dengan kita semua saat ini. Dan juga jemaat
ataupun ibu bapak yang melihat daring di pagi hari ini, kita berhasil memasuki atau melewati tahun 2020. Dan kita masuk hari ini, masuk hari pertama di 2021. Ini patut kita syukuri. Dan yang perlu diingat memang tidak mudah. Seperti di awal tadi saya katakan, tidak mudah berada di tahun 2020. Tahun yang akan kita kenang selalu. Tetapi di dalamnya seperti bangsa Israel disertai Allah. Sekali lagi saya sampaikan, Allah di dalam Yesus Kristus tidak meninggalkan kita berjalan sendiri. Amin. Di tahun 2020 kita dapat melewati kok. Kita dapat melangkah bersama Tuhan. Seperti tadi saya sampaikan, walaupun tidak mudah. Keyakinan iman ini pun yang harus kita yakini. Tatkala kita memasuki tahun 2021 ini, kita memasukinya bersama Tuhan Yesus. Ada penyertaannya. Seperti tadi tiang awan dan tiang api, siang dan malam. Siang dan malam, Tuhan Yesus menyertai, menjaga, memelihara, melindungi, melingkupi kita. Ini baru hari pertama di tahun 2021. Kita harus mempunyai satu keyakinan iman. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus dan juga yang melihat daring di pagi yang indah ini, ada 3 hal yang akan saya sampaikan secara singkat. Bekal untuk kita memasuki tahun yang penuh rahmat di tahun 2021 ini. 3 hal tadi yang harus kita lakukan di dalam kehidupan jemaat sekalian. Yang pertama, imani dengan sungguh-sungguh. Ingat, imani dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus akan menyertai, akan memelihara hidup kita. Karena Allah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel. Ingat, kita harus mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus akan menyertai dan akan memelihara saudara dan saya di sepanjang tahun 2021 ini. Kita harus mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan dalam kita menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Situasi pandemi yang masih terus kita hadapi. Tetapi Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan. Dan itu yang harus ada di dalam keyakinan saudara dan saya. Bukan pandeminya yang besar, tidak. Tapi Tuhan Yesus yang besar. Itu keyakinan iman yang harus ada di dalam hati, pikiran saudara dan saya. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan menyiapkan, akan menyediakan seperti bangsa Israel di padang gurun. Disiapkannya burung puyuh, disiapkannya roti mana untuk kehidupan mereka. Sama seperti saat ini, Tuhan Yesus menyiapkan, Tuhan Yesus menyediakan seluruh keperluan kebutuhan hidup kita. Yang pasti, Tuhan Yesus akan memberi kekuatan. Tuhan Yesus akan memberi kemampuan. Ini yang perlu. Tuhan Yesus akan memberi kekuatan dan kemampuan untuk kita bekerja. Untuk kita berusaha. Mencari kebutuhan kita hari lepas hari. Itu yang akan diberikan. Kekuatan, kemampuan untuk kita bekerja. Untuk kita berusaha. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, yakin dan percaya berkat Tuhan akan tercurah bagi mereka yang mau berusaha, bagi mereka yang mau berdoa. Berusaha dan berdoa itu di tahun 2021 ini harus terus digiatkan. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, jalan akan selalu terbuka bagi kita yang mau mencari, karena jalan yang kita jalani
diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sudah menyiapkan. Kenapa? Karena jalan yang akan kita lewati adalah jalan keberkatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sama seperti bangsa Israel, sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Jadi Tuhan Yesus akan memotivasi kita, akan memberi kekuatan, akan memberi kemampuan, dan itu yang harus kita imani. Jadi yang pertama, kita imani dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Itu yang pertama. Jadi, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir menghadapi situasi keadaan saat ini. Janji Allah ya dan amin. Untuk Musa dan untuk bangsa Israel. Begitu juga untuk saudara dan saya. Untuk jemaat sekalian. Kita percaya dan kita menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Dan itu keyakinan iman kita di tahun 2021. Penyertaannya sempurna. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di pagi yang indah ini, bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita terus melekat padanya. Kenapa? Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita buka Yohanes 15 ayat 5, ini ayat yang sering kita baca bersama, yaitu Yohanes 15 ayat 5. Saya baca untuk jemaat di pagi yang indah ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, untuk kita menjadi kuat, kita harus melekat pada pokok anggur. Siapa itu pokok anggur? Tuhan Yesus. Karena di dalam firman-Nya ada kekuatan. Sehingga kita tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Kita tidak mudah stres. Kenapa saya sampaikan tidak mudah stres? Wow, banyak di luar sana yang orang sekarang stres. Dalam pekerjaannya, dalam usahanya yang gagal, dalam bisnisnya yang dipotong, dan sebagainya. Dalam pergumulan keluarga. Jadi ada banyak, dalam situasi pandemi ini ada muncul permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan di pagi hari ini, melekatlah pada Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya akan menjadi kuat. Kita yakin kita akan mencapai sukses. Dan kita akan menggapai harapan-harapan di tahun 2021 ini. Bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus. Tadi sehingga kita dapat bermegah. Kita dapat bermegah karena keberhasilan kita, karena kesuksesan kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ingat, kita bermegah di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita melekat. Di dalam kita melekat ada kekuatan dalam kita menjalani kehidupan ini. Jadi kuncinya, sekali lagi saya sampaikan, melekat bersama Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita untuk kita memasuki tahun 2021 ini. Jadi ingat, sekali lagi saya sampaikan, di luar Tuhan, saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tahun ini tahun rahmat Tuhan. Tahun pemulihan untuk saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yakin percaya Tuhan Yesus akan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Kenapa saya sampaikan? Karena tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Kalau saudara melekat pada Tuhan. Dan bagi bangsa dan negara ini yakin dan percaya Tuhan Yesus pun akan memulihkan semuanya. Bangsa dan negara ini menjadikan baru di tahun 2021 ini. Jadi pemulihan akan terjadi yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus.
Itu yang kedua. Jadi yang kedua kuncinya adalah kita melekat kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan secara singkat di pagi yang indah ini, tetap fokus pada Tuhan. Ingat, yang ketiga yang ingin dilakukan oleh jemaat adalah tetap fokuslah pada Tuhan. Ada pepatah mengatakan, fokus adalah kunci kesuksesan. Fokus adalah kunci keberhasilan dalam menjalani hidup ini. Ya, coba kita buka Ibrani. Kita buka Ibrani 12. Kita buka Ibrani 12 ayat 2. Nanti jemaat bisa baca selanjutnya ya. Ibrani 12 ayat 2. Doa demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Fokus kita kepada Tuhan Yesus. Jadi ingat, di tahun 2021 ini adalah fokus kita kepada Tuhan Yesus. Apapun juga yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan Yesus. Ingat, dengan tutur kata kita, dengan pikiran kita, dengan perbuatan kita. Hal-hal yang kurang baik di tahun 2020, lupakan. Kita masuk di tahun 2021 ini, fokus kepada Tuhan, lakukan seperti untuk Tuhan. Dengan tutur kata, dengan pikiran, dan perbuatan. Tatkala kita melakukannya, untuk orang-orang di sekitar kita, tatkala kita mengaplikasikannya, kita tidak akan pernah tersandung. Dan kita akan dapat melewati dengan ucapan syukur, kita dapat melewati tahun 2021 ini dengan damai sejahtera. Pergumulan boleh ada, permasalahan tetap ada. Tapi tatkala kita fokus kepada Tuhan, sekali lagi, Dia akan membackup kita. Kekuatan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Saya memberi contoh bagaimana Musa dan bangsa Israel di backup, dijaga oleh Tuhan. Tatkala di depan laut Teberau, di belakang bala tentara Mesir mengejar mereka. Secara manusia luar biasa, tidak ada jalan lain. Satu jalan ya harus mencebur ke laut, tetapi tidak untuk Tuhan. Tatkala Musa dan bangsa Israel fokus, tatkala menghadapi pergumulan yang begitu besar, apa yang dilakukan Allah? Allah membelah laut Teberau. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Mujizat itu masih ada di tahun 2021 untuk saudara dan saya. Jadi ingat, tahun 2021 ini mujizat masih ada untuk saudara dan untuk saya. Ingat, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan kemampuan, jangan mengandalkan materi kita, karena itu semuanya sia-sia. Fokuslah pada Allah di dalam Yesus Kristus, dan kita dapat melewati, dan kita dapat masuk di tahun 2021 ini. Dan kita akan dapat bersyukur di tahun 2021 ini. Sepanjang tahun 2021 karena penyertaannya, karena pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna. Seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan masuk disertai oleh Allah ke tanah perjanjian. Begitu juga dengan kita. Kita dapat mengucap syukur di sepanjang tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di hari pertama tahun 2021. Karena penyertaan Tuhan Yesus sempurna melalui firman Tuhan di pagi hari ini, ada kekuatan baru. Tatkala kami memasuki tahun 2021. Tahun 2020 sudah kami tinggalkan. Dan kami meyakini tahun 2020 kami pun berjalan bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan di tahun 2021 ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa penyertaan tangan Tuhan Yesus sempurna di dalam hidup kami. Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan, meneguhkan
kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita berdoa untuk doa syukur di pagi yang indah ini. Kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bersekutu secara daring. Dan kami yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di mana kami boleh melewati tahun 2020 dan kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Dan kami menyerahkan seluruh jemaat hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Kristus, tatkala kami melewati hari demi hari di tahun 2021 ini. Kami juga menyerahkan kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus sempurna dalam kehidupan keberadaan jemaat sekalian. Kami juga berdoa bagi jemaat yang ada di dalam keadaan sakit. Kami yakin dan percaya bahwa pemulihan akan terjadi. Berkati makanan minuman, berkati obat-obatan yang diminum. Tuhan Yesus pakai menjadi sarana pemulihan, sarana kesembuhan bagi jemaat yang ada. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini. Kami mau berdoa bagi Bapak Presiden, bagi para menteri yang ada. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai, boleh memberkati seluruh keberadaan mereka semua. Bahkan dalam menangani pandemi yang terjadi, kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan kemampuan bagi mereka semua. Bapak Kudus, Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa bagi secara khusus Gereja Kemah Injil Indonesia secara keseluruhan, baik yang ada di pelosok-pelosok negeri ini, mulai dari seluruh Indonesia ini, bagi hamba-hamba Tuhan dan juga bagi jemaat yang ada. Kiranya kuasa tangan pengasihan Tuhan Yesus menyertai dan memberkatinya. Bapak Kudus, Bapak Surgawi, kami juga bersyukur di pagi yang indah ini, di mana kami jemaat boleh memberikan persembahan menurut kemampuan kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan yang kami berikan ini, agar dapat dipakai dan menunjang kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang berjalan. Dan pada akhirnya, arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis, dengan Roh-Nya yang kudus, akan menjaga, akan menyertai, akan memberkati, akan melingkupi, akan melindungi jemaat sekalian di tahun 2021 ini, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, terpujilah Kristus. Amin. Shalom, selamat tahun baru kepada seluruh jemaat. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.